Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelumnya mari kita membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Surat Al-Maidah ini artinya adalah hidangan. Surat Al-Maidah juga surat yang kelima dalam Al-Quran. Kemudian surat Al-Maidah adalah golongan surat Madaniyah. Maksudnya surat Al-Maidah diturunkan di kota Madinah yang terdiri atas 120 ayat. Bu Hera akan membacakan ayat dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sa'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaid walal aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Selanjutnya ayat yang ketiganya, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wahsyawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah famanitturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin lil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Jadi sebenarnya inti dari ayat 2 pada surat Al-Maidah yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam ketakwaan dan jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Ya, jadi Allah menyerukan bagi umat manusia, terutama umat muslim, untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau ketakwaan dan jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Kemudian di ayat ketiganya, inti pokoknya adalah kita tidak boleh memakan darah atau bangkai. Ya, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Ya, dan daging babi. Walahmu daging babi, walahmul hinzir dan waddamu darah. Ya. Selanjutnya ini juga surat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Allah berfirman dalam ayat 3 di surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu dan telah aku berikan nikmat kemudian aku ridhoi sebagai agama yang benar. Ya. Jadi dari surat Al-Maidah ayat 2 ini pokok kandungannya adalah bahwa orang Islam itu boleh marah dan boleh punya rasa tidak suka, tetapi yang tidak baik itu adalah jika kita berbuat aniaya ketika kita marah dan juga kita berbuat sesuatu yang tidak baik karena kita benci. Ya, dan juga Islam menetapkan agar kita saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan tidak boleh berbuat yang keburukan. Ya, demikian itu kandungan surat Al-Maidah ayat 2. Yang kemudian Al-Maidah ayat 3, Islam dilarang untuk memakan hidangan yang berupa bangkai, darah, dan daging babi atau hewan yang disembelih tanpa mengucapkan lafaz Allah. Ya, atau disebutkan lafaz-lafaz yang lain, tidak boleh. Kemudian itu semua dilarang dan juga menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mengadu nasib dengan anak panah ya pada waktu zaman Rasulullah.
karena itu perbuatan yang fasik, yang tidak baik. Ya, dan juga disebutkan juga bahwa di Al-Maidah ayat 3 itu bahwa Islamlah sebagai agama yang benar yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat buat manusia keseluruhan. Ya, itu isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pembahasan selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat ini artinya kamar-kamar, yang terdiri dari 18 ayat dan juga kelompok surat Madaniyah yang artinya diturunkan di Madinah setelah surat Al-Mujadalah. Jadi kita akan membahasnya, kemudian juga akan membacakannya dengan cara yang benar bacaannya. Selanjutnya Bu Hera akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sebelum Bu Hera menjelaskan intinya, jadi surat Al-Hujurat itu terdiri atas 18 ayat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar, kemudian Al-Hujurat juga termasuk kelompok surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di Madinah. Nah, inti dari ayat 12 surat Al-Hujurat, di situ ya ayyuhallazina amanu, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Ya, kenapa menyerukannya? Yaitu dilarang untuk bergunjing ya terhadap saudara seiman. Bergunjing artinya membicarakan yang tidak baik. Karena apa? Karena dengan kita bergunjing itu seperti kita memakan daging saudara kita sendiri. Ya. Jadi tidak boleh ngomongin orang istilahnya. Karena dengan ngomongin orang yang dengan tidak baik, berarti kita telah memakan daging saudara seiman kita sendiri. Ya. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Di sini dijelaskan oleh Allah, ya ayuhan nas, ini seruan untuk semua manusia. Ya ayuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku itu telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dari berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, agar kalian saling mengenal. Lita'aruf, agar kalian saling mengenal. Dan semua di mata Allah adalah sama, baik orang hitam, orang kulit putih, ataupun kulit sawo matang, semuanya di hadapan Allah adalah sama. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, dan semuanya di hadapan Allah adalah sama. Allah tidak akan membeda-bedakan. Yang membedakannya adalah apa? Ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang membedakan derajat kita nanti di hadapan Allah. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat ini, Allah memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman untuk berburuk sangka atau mencari kesalahan orang lain dan bergunjing atau membicarakan aib orang lain, terutama aib saudara seiman. Ya, kemudian yang kedua, Allah memberi perumpamaan bagi orang yang suka bergunjing, itu seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya, gimana rasanya kita makan daging mentah yang sudah mati, orang yang sudah mati? Seperti itulah perumpamaan orang yang suka bergunjing atau membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, karena di mata Allah bertakwa itu derajatnya paling tinggi. Yang terakhir adalah isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah tidak membedakan kedudukan manusia, baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik suku ataupun ras, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kepada Allah.
Ayat ini turun terkait dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hind, tukang bekam Rasulullah, kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Mana mungkin kami menikahkan putri-putri kami kepada para hamba sahaya." Dari peristiwa tersebut jelas surat Al-Hujurat ayat 13 yang diturunkan Allah membantah adanya sistem status dalam masyarakat. Islam tidak mengenal status sebagai tuan dan budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu bebas dan merdeka. Hal yang membedakan menurut ayat tersebut adalah hanya tingkat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran tentang surat Al-Maidah dan Al-Hujurat. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan soal di halaman 17 sampai 18 dengan jawabannya aja yang ditulis di buku tulis PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.